Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana wa habibina Muhammad qaidil wuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil qawiyyil matin. Para kiai yang kita hormati, alhamdulillah ini ada kiai kita, Kiai Fahim Boyani, kakak saya. Ada Kiai Hasan Kosasih. Siapa namanya? Ya, ada Kiai Bujet. Wonten Kiai yang saya tidak bisa sebut sunggal-sunggal. Ampun Kiai. Seluruh para hadirin, ada Bapak Polisi yang tadi sudah susah payah mengantarkan kita. Matur suwun Pak. Jangan kapok ya. Seluruh para hadirin, alhamdulillah. Oh, ada tim salawat ini. Dari mana ini? Di bawah, oke. Ibu-ibu semua para hadirin, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka peletakan batu pertama pondok. Muka-muka manfaat. Saya dari kemarin, dari tadi malam tanya, besok acaranya apa? Peletakan batu pertama. Kok ada ngajinya? Di Sumatera itu kalau peletakan batu pertama harus ada ngajinya, terus gitu ya ada. Ya nggak apa-apa lah. Sedikit saja muka-muka apa yang dibangun ini menjadi dasar keikhlasan Mas Hasan Kosasih dan seluruh keluarga yang membantu pondok ini. Pondok ini bukan milik kiai. Saya di mana-mana selalu matur, pondok ini bukan milik kiai, tapi pondok ini adalah milik kita bersama. Muka-muka nanti bisa berdiri dengan baik, santrinya banyak dan manfaat. Tapi sekali lagi tidak ada sesuatu bisa dibangun dengan instan. Semuanya harus dibangun dengan pelan-pelan, syai'an, sedikit demi sedikit. Yang paling penting, selama kita ikhlas, maka insya Allah Ta'ala akan menatap. Tidak ada metode, tidak ada teori yang menjamin orang itu bisa sukses. Yang penting kita usaha, maka Allah yang akan membuat kita sukses. Jalan saja, nanti lama-lama insya Allah diberikan sebuah penataan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling penting. Ini Jawi paham juga. Yang nggak paham Mas Aziz ini. Mas Aziz ini yang nggak begitu paham. Ya, ya saya sering jadi penggemar kan jenengan Mas Aziz. Ya. Keikhlasan, selama ikhlas, makanya ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana fil akhiratu hamma, man kana fil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a alaihi samlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Siapapun yang menjadikan akhirat menjadi ham itu tujuan. Kalau kita sering mengatakan bahwa melakukan dunia akbaru hamina. Siapapun yang akhirat menjadi tujuannya, orientasinya adalah akhirat, maka ja'alallahu binahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hati. Seperti yang tadi malam ini terangkan oleh kakak saya bahwa kekayaan itu tidak banyaknya harta, tetapi seberapa Allah membuat kita itu tidak butuh kepada dunia. Maka ja'alallahu binahu fi qalbi wa jama'a alaihi samlahu. Allah akan mengumpulkan samlu itu, kalau kiai kuno maknanya barang-barang yang terpisah. Kalau kita fokus ikhlas, semua akan tertata sendiri. Nanti ada yang bagian menyumbang apa, nanti ada yang bagian datang-datang sendiri. Maka bahasanya
jama'a alaihi samlah wa atathu ad-dunya wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dunia itu akan datang sendiri dalam keadaan dunianya yang mencari. Kalau kita mencari akhirat, maka dunia akan mencari kita. Masalah sangat nggak usah sulit-sulit kita ini mencari dunia. Selama tujuan kita akhirat, dijamin dunia akan datang sendiri. Kebalikannya, sebuah dalil akan bisa dipahami secara utuh kalau kita juga memahami kebalikannya. Wa man kana dunya hammahu, siapapun yang menjadikan dunia sebagai hamnya, sebagai tujuannya, sebagai prioritasnya, sebagai orientasinya, kebalikannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakirannya, kemiskinannya ada di depan matanya, ada di depan. Ini yang paling bahaya. Wa farraqu alaihi samlahu, wa farraqu alaihi samlahu. Allah akan memisah-misahkan barang-barangnya. Ada orang mengumpulkan sini, mengumpulkan sana, ternyata nggak jadi kumpul. Karena Allah itu mentafrik, farraqu, Allah memisah-misahkan. Yang terakhir, walam yakhid dunya illa ma qaddara lahu. Dunyane apa enggak? Moyo dunyanya ya tetap. Maka dari itu, moga-moga pondok ini dibangun atas dasar keikhlasan. Dalam sebuah daulah tobal mukhlisin, bihim tanjali kullu fitnatin barma. Masya Allah, keberuntungan bagi orang-orang yang ikhlas. Bintang dari kullu fitnatin dzulma, semua fitnah akhir zaman, cobaan akhir zaman, insya Allah yang bisa mengatasi orang yang ikhlas. Maka dari itu kita harus menanamkan keikhlasan dalam hati. Tapi kalau ikhlas kok nggak punya rencana, nggak punya keinginan, nggak akan terjadi apa-apa. Karena saya yakin Allah Ta'ala itu akan memberi sesuatu, akan beri keinginan dulu. Dalam salah satu kitab, dalam kitab ada syair, laulam turid nailama arjuhu min tolak min faudi tuki kama alhamdulillah tolak. Laulam turid, kalau Allah tidak ingin memberi sesuatu, maka Allah tidak akan memberi keinginan. Moga-moga apa yang diinginkan Mas Hasan Kosasi serta keluarga itu menjadi terwujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kemudahan. Terus nggak usah khawatir, pokok yakin semua yang memudahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ini hanya ganti saja. Saya ini tugasnya di awal, kami jadi konsul dibagi tugas. Yang kesini harusnya Gus Kausan, tapi jauh apanya tugas, akhirnya geser-geser. Nah ini tugasnya di Jawa Tengah, maka ada pergeseran sampai sini. Ternyata alhamdulillah kedatangan ini muka-muka saya juga mendapatkan berkahnya. Kita semua mendapatkan berkahnya, menjadi jariah, karena jariah di sesuatu. Apalagi bangun pondok. Kalau bangun tempat ibadah itu ingkotu amalul lamin salasin, sedekatin jariyatin ilmin tuntafau biwalatin sholihin yakulahu. Kalau membangun pondok tiga-tiganya dapat jariah iya, sedekatin ilmu ya pasti, ilmin tuntafau dia jelas. Jadi kalau kita ingin menyumbang pondok, orang dapat tiga-tiga. Kalau menyumbang tempat ibadah, paling cuma dapat satu, sedekatin jariyatin. Kalau menyumbang pondok itu sudah sedekah jariyah, diajarkan ilmu dan mencetak waladin sholihin yang yakulahu. Maka walaupun harus berjuang melewati muter dari saya tetap datang sini Pak.
luar biasa nih. Sampai misalnya, kalau saya sudah pernah di Sumatera, dulu di saat Sumatera jalannya masih belum rata. Ya. Sumatera ini kan baru 2017-2016 ya. Terus ya ini, dulu saya kesini 2013 sama 12, Mas Allah, sepanjang jalan luar biasa. Yes, baru kain, muka-muka pondok-pondok seperti bisa remboko, bisa terus jalan. Ada nama Allah surat yang mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.